bahas tentang materi terkait dependensi atau ketergantungan. Jadi istilah untuk dependensi adalah ketergantungan gitu ya. Masih bersama saya Desi Fibriana. Langsung saja, materi ketergantungan atau dependensi ini adalah pengantar untuk nantinya kalian lebih mudah untuk memahami terkait normalisasi. Jadi di normalisasi itu ada syarat tentang dependensi. Jadi harusnya ketika sudah memahami dependensi ini akan lebih mudah nantinya memahami normalisasi. Itu harapannya. Oke, langsung saja kita lihat apa itu pengertian dari ketergantungan atau dependensi ini. Jadi pengertiannya adalah, jadi dependensi ini atau ketergantungan ini merupakan konsep nantinya seperti yang saya bilang di awal itu adalah yang mendasari normalisasi nantinya, karena beberapa syarat normalisasi ada terkait dependensi ini nanti. Nah, dependensi ini menjelaskan hubungan antar atribut dalam sebuah tabel, atau secara lebih khususnya nanti menjelaskan nilai suatu atributnya yang menentukan nilai atribut lainnya gitu. Jadi nanti ada disajikan sebuah tabel, kemudian kita lihat menganalisis si tabel tersebut, atribut-atributnya apakah memiliki ketergantungan atau tidak, yang seperti itu. Nah, jenis-jenis dependensi itu ada 4. Yang pertama itu functional dependency atau ketergantungan fungsional. Yang kedua itu adalah full functional partial dependency. Jadi ketergantungan fungsional penuh vs dengan ketergantungan parsial gitu. Kemudian yang ketiga adalah transitive dependency atau ketergantungan transitif, dan yang terakhir itu adalah total dependency atau ketergantungan total. Nah, satu-satu kita akan bahas tentang functional dependency. Nah, functional dependency ini apa? Kita akan lihat, jadi suatu nanti tabel ketika dia punya atribut Y, kita bisa kategorikan dia punya ketergantungan fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X-nya berhubungan dengan sebuah nilai Y. Jadi setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Nah, definisi di atas itu bisa kita notasikan di dalam bentuk seperti ini. Jadi X tanda panah ke Y. Jadi arah panahnya mengarah ke Y. Jadi X secara fungsi, jadi dibaca X secara fungsi itu menentukan Y. Nah, itu ketergantungan fungsional. Kita lihat contohnya supaya lebih mudah memahami. Saya kasih contoh untuk penerapannya di dalam sebuah tabel yang bisa dianalisis nantinya ketergantungan fungsinya. Saya punya tabel KRS di sini. Nah, kita punya tabel KRS dengan ada 6 field atau 6 kolom, terdiri dari nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan nilai gitu ya. Nah, dengan isinya yang bisa dilihat seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu. Tabel di atas kita bisa notasikan. Jadi tabel itu kalau bisa kita gambar dalam bentuk tabel, kemudian dengan bentuk kolom-kolom seperti itu, atau di dalam basis data kita juga bisa membuatnya lebih sederhana dengan buatnya seperti ini. Jadi ketika kalian menggambarkan sebuah tabel, artinya KRS itu adalah nama tabelnya, kemudian dengan buka kurung, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan nilai, dipisahkan dengan koma, itu orang udah tahu bahwa itu adalah tabel KRS dengan 6 buah field atau 6 buah kolom. Jadi sama pengertian tabel yang di atas dengan tabel yang di bawah itu, gitu ya, cara menuliskan tabelnya. Nah, dari tabel KRS ini ada atribut-atribut yang bisa kita evaluasi atau analisis gitu ya. Kita lihat lagi dulu. Dari tabel itu kita ketahui bahwa setiap nomor mahasiswanya 2683, namanya kan pasti Welly gitu ya. Jadi ada 2 record yang saya buat warna merah itu, setiap nomor mahasiswanya 2683 namanya itu pasti Welly. Dari sana kita tahu bahwa ternyata nomor mahasiswa secara fungsional bisa menentukan nama mahasiswa, karena setiap nomor mahasiswa bisa menentukan atribut lainnya, atribut Y-nya. Jadi X-nya dalam hal ini adalah nomor mahasiswa, nama mahasiswanya adalah Y, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat atribut lainnya, apalagi yang bisa menentukan. Ternyata nomor mahasiswa setiap 5432 juga bisa menunjuk jurusannya apa. Jadi setiap 5432 ternyata jurusannya itu pasti AK gitu
gitu ya. Jadi dalam hal ini diketahui bahwa nomor mahasiswa juga ternyata bisa secara fungsional menentukan jurusannya, sehingga bisa kita tulis nomor mahasiswa tanda panah jurusannya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya, atribut selanjutnya kita lihat, kita bisa juga tulis. Jadi tadi kita udah menuliskan bahwa nomor mahasiswa secara fungsional menentukan nama mahasiswa, nomor mahasiswa secara fungsi menentukan jurusan, dan bisa ditulis dengan digabungkan. Nomor mahasiswa secara fungsi bisa menentukan nama mahasiswa dan jurusan. Jadi cara yang pertama dengan cara yang saya buat warna fontnya merah ini sama gitu ya. Jadi menunjukkan ketergantungan fungsional. Jadi X-nya tetap nomor mahasiswa, Y-nya nama mahasiswa dan jurusan, yang seperti itu. Jadi boleh ditulis secara terpisah seperti ini atau digabungkan seperti font yang berwarna merah ini. Kemudian kode mahasiswa dan nama mata kuliah ternyata juga saling menentukan. Kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah. Terlihat dari record MI 350 pasti nama mata kuliahnya manajemen DB, sehingga kita bisa tulis dengan notasi kode mata kuliah secara fungsional bisa menentukan nama mata kuliah. Kemudian dari sekian kolom di dalam tabel KRS, ternyata ada kolom yang belum ada penentunya sama sekali, yaitu kolom nilai gitu ya. Jadi siapa sih yang menentukan si kolom nilai ini? Pastinya adalah nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara bersama-sama bisa menentukan nilai. Kita lihat kok secara bersama-sama memang tidak bisa terpisah ya. Kita lihat setiap 2683 dengan kode mata kuliahnya MI 350 nilainya A. Tapi MI 350 mata kuliah yang sama, kemudian nomor mahasiswanya berbeda, nilainya juga bisa jadi berbeda. Dalam hal ini cuma kebetulan berbeda, jadi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara bersama-sama menentukan nilai gitu ya. Jadi bisa nggak ditentukan nilai A-nya ditentukan oleh nomor mahasiswa saja? Nggak bisa. 2683 nilainya bisa A, bisa B. Kita lihat Welly bisa mendapatkan nilai A, bisa juga mendapatkan nilai B. Kita harus perjelas lagi dengan mata kuliah apa yang diambil Welly agar mendapatkan nilai A ini. Untuk itu maka nilai ini ditentukan oleh nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara bersama-sama. Begitupun kode mata kuliah saja tuh nggak bisa menentukan nilai. Kenapa? Setiap MI 350 belum tentu A gitu ya. Jadi MI 350 bisa A, bisa C dalam hal ini di record tabel KRS ini kebetulan. Jadi MI 350 tidak bisa secara secara fungsional menentukan nilainya gitu ya. Jadi harus bersama-sama dengan nomor mahasiswa. Jadi nomor mahasiswa dengan kode mata kuliah barulah bisa menentukan si nilainya. Untuk itu bisa ditulis seperti itu. Jadi kita bedakan penulisannya. Jadi kita lihat bahwa ketergantungan fungsi itu menggunakan kurung kurawal gitu ya, ketika dia punya lebih dari satu atribut. Jadi kurung kurawal ini dibuat ketika dia memiliki lebih dari satu atribut, baik itu di pihak X maupun di pihak Y-nya gitu. Oke, selanjutnya di sini akan ada penjelasan lebih lanjut terkait ilustrasi sebelumnya. Jadi bisa kita lihat dari slide sebelumnya, diketahui bahwa nomor mahasiswa itu secara fungsional itu bisa menentukan nama mahasiswa. Sebab terlihat bahwa untuk nomor mahasiswanya yang sama seperti saya jelaskan sebelumnya, nama mahasiswanya juga sama, sehingga bisa kita tulis nomor mahasiswa menentukan nama mahasiswa. Saya hanya mengilustrasikan satu aja untuk mempermudah kalian lebih memahaminya gitu. Oke. Kita lihat, jadi fungsional dependensi yang bisa kita tulis gitu ya, apa saja dari tabel KRS tersebut. Kita bisa list fungsional dependensinya, ditulis sebagai berikut. Nomor mahasiswa menentukan nama mahasiswa secara fungsional, nomor mahasiswa secara fungsional menentukan jurusan, nomor mahasiswa secara fungsional bisa menentukan nama mahasiswa dan jurusan, kemudian kode mata kuliah secara fungsional menentukan nama mata kuliah, nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara fungsional bisa menentukan nilai. Bisa juga, ini masih ketergantungan fungsional, kita tulis. Jadi kita tahu bahwa di dalam tabel KRS yang tadi ternyata X-nya itu ada 2.
Jadi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah. Nah, tentunya si nomor mahasiswa dan kode mata kuliah ini juga bisa menentukan nama. Karena apa? Kode mata kuliah saja bisa, otomatis dengan nomor mahasiswa dan kode mata kuliah bisa menentukan nama mahasiswanya. Jadi nomor mahasiswa sendiri saja bisa menentukan nama mahasiswa, apalagi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah tentunya bisa menentukan nama mahasiswanya. Begitupun dengan jurusan juga bisa ditentukan oleh nomor mahasiswa dan kode mata kuliah. Jadi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara fungsional juga bisa menentukan jurusannya. Nah, terakhir kita bisa tulis nomor mahasiswa dan kode mata kuliah juga bisa menentukan nama mata kuliah. Jadi semua yang di list di sini adalah ketergantungan fungsional atau functional dependency gitu ya. Cara menulisnya boleh terpisah seperti ini, boleh digabung seperti ini, atau boleh juga dengan 2x-nya, karena kita udah tahu bahwa nomor mahasiswa dan kode mata kuliah ternyata bisa secara sama-sama menentukan nilai. Otomatis nomor mahasiswa menentukan nama mahasiswa ini juga bisa ditentukan, si nama mahasiswa ini juga bisa ditentukan oleh nomor mahasiswa dan kode mata kuliah, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita lihat bahwa tadi kita bisa lihat nomor mahasiswa bisa menentukan nama mahasiswa dan jurusan. Saya tulisnya ada kurung kurawal gitu ya. Jadi bagian yang terletak di sebelah kiri panah biasanya kita sebut penentu. Jadi bisa menentukan yang sebelah kanannya gitu ya. Jadi penentu ini bisa disebut sebagai determinan gitu. Dan yang di sebelah kanan panahnya atau yang jadi arah panahnya itu disebut tergantung atau dependent. Makanya disebut dependensi, ketergantungan. Jadi sebenarnya si Y-nya ini tadi yang bergantung sama si X-nya. Jadi X secara fungsional menentukan Y. Jadi X-nya penentu, Y-nya adalah tergantung gitu ya, dependent. Nah, di sini saya pakai kurung kurawal gitu ya, sengaja saya bold kurung kurawalnya. Kurung kurawal ini digunakan kalau seandainya ada lebih dari satu atribut, baik itu pada pihak X sebagai penentu maupun di pihak Y sebagai tergantung gitu ya. Jadi setiap kalian akan membuatkan atributnya lebih dari satu, silakan dibuatkan dengan kurung kurawal. Nah, yang kedua, itu tadi penjelasan tentang functional dependency. Nah, sekarang masih tentang functional dependency, tetapi functional dependency ini dibagi menjadi dua. Ada yang full sifat ketergantungannya, ada yang parsial. Jadi full dan sebagian, parsial itu sebagian gitu ya. Kita lihat satu-satu. Nah, full functional dependency itu adalah kondisinya terjadi ketika suatu atribut Y mempunyai ketergantungan fungsi penuh terhadap atribut X. Jika Y-nya punya dependensi fungsional terhadap X, gitu ya, dan Y-nya tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X, gitu. Jadi Y-nya tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Kita lihat notasinya masih sama, masih seperti functional dependency. Si full ini dinotasikan dengan X. Secara full functional dependency menentukan Y. Nah, kita lihat satu-satu dengan contoh ilustrasi. Masih tabel yang sama, tabel KRS. Jadi nama kolomnya masih sama, tapi saya tambahkan nama kolomnya ada kode dosen, gitu ya, kode dosen, nama dosen. Nah, nomor mahasiswa secara full functional itu menentukan nama mahasiswa. Kita tahu sama kayak di full functional. Jadi sebenarnya full functional ini adalah functional juga, tapi diklasifikasikan saja nantinya apakah ini sifatnya full atau parsial atau sebagian gitu ya. Setiap 2683 pasti namanya Welly, sehingga kita bisa tulis nomor mahasiswa secara full functional dependency itu menentukan nama mahasiswa. Nah, kemudian masih sama, nomor mahasiswa secara full menentukan jurusannya, gitu ya. Nomor mahasiswa menentukan jurusan, kita tulis seperti itu. Kemudian bisa juga ditulis dengan kurung kurawal yang tadi, nomor mahasiswa secara full functional ternyata bisa menentukan nama dan jurusan. Jadi kalau kita balik ke anomali dan redundansi, ini satu elemen data gitu ya, ternyata ditentukan oleh nomor mahasiswa. Nah, kemudian kode mata kuliah, kita lihat setiap MI 350 pasti nama mata kuliahnya manajemen DB.
Jadi dengan record ini kita bisa tulis bahwa kode mata kuliahnya secara full fungsional menentukan nama mata kuliahnya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini setiap kode mata kuliah MI 350 kode dosennya pasti B104. Maka kita bisa tentukan bahwa ini juga kode mata kuliahnya secara full fungsional menentukan kode dosen. Bisa kita tulis kode MK menentukan secara full fungsionalnya menentukan kode dosen. Juga bisa kita tulis artinya si kode mata kuliah ini selain menentukan nama mata kuliah juga bisa menentukan kode dosennya, gitu ya. Jadi itu full fungsionalnya. Kemudian ternyata kita lihat lagi kode dosen B104 namanya itu pasti ATI. Terlihat dari record pertama dan record ketiga B104 lihat namanya ATI. Juga kita bisa tulis sebagai full functional di sini. Kode dosen secara full menentukan nama dosennya, gitu ya. Jadi kita bisa tulis seperti warna orange ini. Kemudian terakhir siapa yang belum punya penentu? Ya nilai, balik lagi. Jadi siapa yang menentukan nilai? Lihat saja yang pernah jadi X nomor mahasiswa dan kode mata kuliah ternyata yang menentukan nilai. Kok nggak bersama kode dosen? Karena kode dosen sendiri ditentukan oleh kode mata kuliah sehingga dia tidak mungkin menentukan nilai. Jadi yang menentukan nilai adalah nomor mahasiswa dan kode mata kuliahnya, gitu ya, yang menentukan nilai. Sehingga kita bisa tulis menjadi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah secara bersama-sama, secara full fungsional menentukan nilai. Kenapa secara full? Karena nomor mahasiswanya saja tidak bisa, atau kode mata kuliahnya saja sendiri itu tidak bisa menentukan nilai. Dia harus dua-duanya. Jadi X-nya ada 2. Itu full functional dependency. Nah, kalau di list full functional dependency dibanding dengan partial dependency, kita lihat. Jadi semua yang ada di dalam kotak nantinya itu adalah full functional dependency. Jadi dengan demikian full functional dependency-nya pada tabel yang tadi itu yang akan ada di kotak ini. Jadi yang saya kotakin ini semuanya functional dependency. Tapi kita lihat yang mana yang full. Yang full adalah yang nomor mahasiswa menentukan nama mahasiswa, nomor mahasiswa menentukan jurusan, atau bisa ditulis dengan nomor mahasiswa secara full menentukan nama mahasiswa dan jurusan. Kemudian kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah, kode mata kuliah menentukan kode dosen, kode mata kuliah secara full menentukan nama mata kuliah dan kode dosennya. Kemudian kode dosen menentukan nama dosennya secara full dan nomor mahasiswa dan kode mata kuliah menentukan nilai. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ketergantungan fungsional penuh atau full functional dependency. Di kotak bawah ini nantinya itu masih functional dependency, tetapi bagian dari parsial. Jadi nomor mahasiswa dan kode mata kuliah menentukan nama mahasiswa. Kenapa disebut parsial? Karena yang saya merahin nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa saja kita bisa lihat di tabel atas ternyata bisa menentukan nama mahasiswa. Artinya ini adalah bagian dari X. Jadi X-nya kan ada 2, nomor mahasiswa dan kode mata kuliah, menentukan Y. Y kalau di parsial tidak ditentukan oleh bagian dari X gitu. Jadi secara fungsi ini parsial. Karena apa? Nomor mahasiswa saja cukup bisa menentukan nama mahasiswa. Begitupun yang ini, nomor mahasiswa dan kode mata kuliah menentukan jurusan. Ketika ditulis ada kurung murawal X-nya seperti ini, nomor mahasiswa saja bisa menentukan jurusan di tabel yang atas, kita tahu. Jadi artinya list yang kedua ini juga parsial. Kemudian nomor mahasiswa dan kode mata kuliah bisa menentukan nama mata kuliah. Ini juga parsial. Kenapa? Karena nama mata kuliah bisa ditentukan oleh kode mata kuliah secara sendiri, gitu ya. Karena ada di tabel yang atas, karena yang dia full. Ketika tulisannya atau kita list seperti ini, nomor mahasiswa koma kode MK menentukan nama mata kuliah, ini termasuk parsial. Kemudian nomor mahasiswa dan kode MK menentukan kode dosen juga parsial. Dan terakhir, nomor mahasiswa dan kode MK menentukan nama dosen juga parsial, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa partial dependency-nya yang ada di kotak bawah. Tetapi kotak atas maupun bawah semuanya adalah functional dependency. Jadi
sini functional dependency dibagi dua kategori saja, full yang kotak atas, kemudian yang parsial yang ada di kotak bawah itu tadi, gitu ya. Nah, seperti itu untuk mencirikan functional dependency penuh atau sebagian. Kemudian yang ketiga itu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Kita lihat ketergantungan transitif itu kondisinya seperti apa. Jadi nanti ada muncul atribut baru yang namanya atribut Z. Jadi suatu atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X apabila Y-nya memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Z punya dependensi fungsional terhadap Y. Kalau ditulis notasinya, X secara fungsi menentukan Y, Y-nya secara fungsi ternyata juga bisa menentukan Z-nya, gitu ya. Nah, di sini saya ilustrasikan dengan tabel yang sama, masih tabel KRS dengan yang sebelumnya sama. Kita lihat yang mana sih yang tergantung secara transitif. Langsung saja kita lihat. Ternyata di sini kode mata kuliah sesuai dengan full functional dependency tadi secara fungsi ternyata bisa menentukan kode dosennya. Karena apa? Karena setiap MI 350 kode dosennya itu pasti B104 gitu ya. Nah, ternyata lagi sehingga kita bisa tulis transitifnya kode mata kuliah menentukan kode dosen. Jadi X menentukan Y gitu ya. Kemudian ternyata kita bisa lihat lagi nih, kode dosennya B104 pasti selalu nama dosennya Ati. Ternyata kode dosen juga bisa menentukan nama dosen. Karena kode dosennya sudah jadi Y yang tadi, gitu ya. Di baris pertama ini kan dia jadi Y. Artinya ini Y menentukan Z, sehingga bisa kita tulis sebagai ketergantungan transitif menjadi kode mata kuliah secara fungsi menentukan kode dosen. Kode dosennya secara fungsi juga bisa menentukan nama dosen. Artinya si nama dosen ini bergantung secara transitif terhadap kode mata kuliah. Begitu cara membacanya. Nah, itu contoh ketergantungan transitif. Semoga bisa dimengerti ya. Yang terakhir itu adalah ketergantungan total, yang keempat, jenis dependensi keempat. Total dependensi ini apa? Suatu atribut Y, jadi ada kondisi nantinya masih pakai atribut X dan Y. Jadi kondisinya nanti ketika ada suatu atribut Y punya ketergantungan total terhadap atribut X jika yang pertama Y-nya punya ketergantungan fungsi terhadap X. Kemudian kita juga bisa lihat X-nya juga ternyata memiliki ketergantungan fungsi terhadap Y, sehingga notasinya seperti ini. Jadi notasinya panahnya bolak-balik, berbeda dengan functional dependensi, full functional, transitif tadi masih arah panahnya satu, tapi kalau yang dependensi total arah panahnya dua, gitu ya. X secara total menentukan Y, jadi dibaca X secara fungsi menentukan Y, Y juga bisa secara fungsi menentukan X-nya. Nah, saya ilustrasikan juga dengan contoh untuk lebih mudah kalian memahami dependensi total ini. Masih tabel yang sama, biar gak bingung dan gak lihat menganalisis ulang lagi gitu ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada kode mata kuliahnya MI 350. Secara fungsional ternyata juga bisa menentukan kode dosen sesuai dengan yang tadi ya. Tapi kita lihat, jadi ditulisnya kode mata kuliah secara fungsi bisa menentukan kode dosennya. Tapi ternyata kalau kita balik cara melihatnya, kode dosennya juga secara fungsi bisa nentuin kode mata kuliah. Kenapa? Setiap B104 juga ternyata menentukan kode mata kuliahnya. Sehingga kita juga bisa tulis kode dosen menentukan kode mata kuliah. Nah, inilah yang dinamakan ketergantungan total, sehingga kita bisa tulis menjadi kode mata kuliah secara total juga bisa menentukan kode dosennya. Jadi kalau dibaca, kode mata kuliah secara fungsi menentukan kode dosen secara fungsional menentukan kode mata kuliah. Makanya kita sebut sebagai ketergantungan total. Jadi sekian video dependensi kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti ya.